Anda suka cerita horor, cerita misteri, cerita hantu, cerita seram, cerita mistis, kisah nyata. Subscribe Podcast Horror Holics. Kembali lagi di video horor misteri channel Horror Holics. Masih bersama saya, Arfi, pengelola dan narator channel ini. Kalau Anda penyuka cerita horor di misteri dan belum subscribe, subscribe channel Horror Holics ini sekarang juga. Karena setiap minggunya akan ada video-video horor misteri yang baru, dan Anda akan rugi kalau ketinggalan update. Oke, kita mulai cerita kali ini. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dikirimkan ke saya oleh seseorang yang bernama Mbak Desi. Mbak Desi adalah nama samaran ya. Cerita horor ini adalah pengalaman dari bapaknya Mbak Desi, seorang pelaku ilmu pesugihan. Bukan pesugihan babi ngepet, tapi pesugihan genderuwo. Pada saat kejadian, usia Mbak Desi sekitar 15 tahun sampai 18 tahun. Oke, begini ceritanya. Awal tahun 2005. Saat itu, Mbak Desi masih kelas 3 di salah satu SMP swasta di kota XYZ. Mbak Desi adalah anak tunggal. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan saat itu, Mbak Desi tinggal dengan bapak dan neneknya saja. Bapaknya Mbak Desi ini buka konter pulsa kecil-kecilan di daerah tempat tinggalnya. Kehidupan keluarga mereka sangat pas-pasan waktu itu. Hasil dari usaha konter pulsa kecil, ya tidak bisa terlalu diharapkan. Keuntungan dari berjualan pulsa cukup kecil, dan penghasilannya hanya bisa untuk kehidupan yang sangat sederhana. Keadaan ini sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, saat bapaknya Mbak Desi masih kerja di hotel. Keadaan ekonomi mereka jauh lebih baik. Tapi sejak bapaknya Mbak Desi terkena PHK, mereka harus bertahan hidup dengan keadaan yang seadanya. Suatu hari, seorang teman lama bapaknya Mbak Desi datang berkunjung. Sebut saja namanya Pak Bambang. Pak Bambang adalah teman semasa sekolah bapaknya Mbak Desi. Setelah belasan tahun tidak pernah ketemu, Pak Bambang berkunjung ke rumah mereka. Pak Bambang saat itu datang dengan mobil mewah dan sopir pribadi. Tampaknya Pak Bambang sudah menjadi orang sukses dan kaya raya. Pertemuan dengan Pak Bambang, teman lama bapaknya Mbak Desi inilah, akhirnya membuka jalan hidup mereka menjadi lebih baik. Beberapa waktu setelah pertemuan bapaknya dengan Pak Bambang, perubahan mulai terjadi. Bapaknya Mbak Desi dimodali oleh Pak Bambang untuk membuka usaha yang lebih besar di tempat yang lebih strategis juga. Dengan bantuan Pak Bambang, bapaknya Mbak Desi membuka usaha toko HP di salah satu jalan utama di kota XYZ. Dan dalam waktu yang relatif tidak lama, usaha toko HP itu berkembang pesat. Dari awalnya hanya sebuah toko HP yang tidak terlalu besar, hingga akhirnya dalam 2 tahun sudah berkembang menjadi 3 buah toko HP yang sangat laris dengan pembeli. Selain itu, dalam waktu 2 tahun, bapaknya Mbak Desi juga sudah mampu membeli rumah baru dan punya beberapa mobil. Begitu juga dengan toko HP-nya, yang awalnya tidak punya karyawan, berkembang menjadi belasan karyawan. Masa-masa sulit telah mereka tinggalkan dan kesuksesan mulai mereka nikmati. Seiring berjalannya waktu, Mbak Desi bertambah dewasa. Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan bapaknya. Ada perilaku bapaknya yang tampak tidak wajar. Dan makin lama, Mbak Desi makin curiga.
Di rumah mereka, ada sebuah kamar yang sengaja dikosongkan, dan tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke kamar itu. Kamar itu pintunya selalu terkunci, dan kuncinya disimpan oleh bapaknya Mbak Desi. Hanya bapaknya Mbak Desi saja yang bisa masuk ke kamar kosong itu. Beberapa kali Mbak Desi pernah mengamati, di malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, biasanya menjelang tengah malam, bapaknya selalu masuk ke kamar itu dengan membawa sebuah nampan yang penuh dengan beraneka macam sesajen. Entah apa yang dilakukan oleh bapaknya saat di dalam kamar itu di malam-malam keramat. Biasanya bapaknya mengunci dari dalam kamar itu, dan sekitar 1 jam kemudian baru keluar dari kamar. Yang Mbak Desi tahu, saat itu selalu tercium bau kemenyan atau dupa dari arah kamar itu. Seringkali juga bapaknya melakukan ritual keramat itu. Dari dalam kamar, terdengar seperti bapaknya sedang berbicara dengan seseorang. Dan terkadang terdengar suara tertawa yang menyeramkan. Begitu juga di 3 toko HP mereka. Di malam-malam keramat, juga selalu disediakan aneka macam sesaji yang diletakkan di salah satu meja. Aktivitas menaruh sesaji ini selalu dilakukan menjelang tengah malam di malam-malam keramat, dan dilakukan oleh karyawan kepercayaan bapaknya. Sementara bapaknya Mbak Desi melakukan aktivitas atau ritual di kamar rahasia di dalam rumahnya. Beberapa kali Mbak Desi pernah menanyakan tentang aktivitas ritual mencurigakan itu pada bapaknya. Tapi bukan jawaban yang dia dapatkan, melainkan omelan. Selalu saja jawaban bapaknya sama. Kamu diam aja, gak usah banyak nanya, gak usah ikut campur urusan bapak. Akhir tahun 2008, entah kenapa, usaha bapaknya Mbak Desi terlihat mulai surut. Toko HP yang tadinya ada 3 toko, mulai sepi pembeli, dan 2 toko sudah ditutup permanen. Hanya tinggal 1 toko HP saja yang mereka miliki saat itu, tahun 2008. Beberapa mobil yang mereka miliki juga harus dijual, dan hanya tinggal 1 mobil saja yang mereka miliki saat itu. Seringkali bapaknya Mbak Desi terlihat stres dan marah-marah tidak jelas pada karyawan toko dan pembantu di rumah. Masa kejayaan mereka sepertinya mulai redup, dan hal itu mulai membuat bapaknya sering marah-marah tidak jelas. Saat itu Mbak Desi hampir tidak pernah lagi melihat aktivitas ritual misterius yang dilakukan bapaknya di kamar rahasia di rumahnya. Tapi tetap saja, setiap kali Mbak Desi menanyakan kepada bapaknya, dia tidak pernah menjawabnya. Jawaban bapaknya tetap sama. Kamu diam aja, gak usah banyak nanya, gak usah ikut campur urusan bapak. Suatu ketika, bapaknya berkata ke Desi, Desi, kamu akan bapak titipkan di pondok pesantren di luar kota. Mbak Desi sangat terkejut akan keputusan bapaknya saat itu. Sebelumnya tidak pernah ada obrolan mengenai rencana pondok pesantren itu. Mbak Desi menolak dimasukkan ke pondok pesantren. Tapi bapaknya tetap ngotot pada pendiriannya. Mereka lalu berdebat dan ribut besar. Hingga akhirnya, pengakuan itu muncul dari bapaknya Mbak Desi. Ternyata, selama ini, bertahun-tahun, bapaknya Mbak Desi mengikuti ilmu pesugihan. Pesugihan genderuwo. Dan yang mengenalkan pesugihan itu adalah Pak Bambang, teman lama bapaknya yang pernah berkunjung beberapa tahun sebelumnya. Pak Bambang juga pelaku pesugihan genderuwo. Dan bapaknya Mbak Desi, yang sudah merasa lelah menjadi orang miskin, ikut masuk ke dalam lingkaran sesat ilmu pesugihan itu. Berkat pesugihan genderuwo itulah,
Pak Bambang menjadi kaya raya, dan setelah bapaknya Mbak Desi ikut menjadi pelaku pesugihan genderuwo, kesuksesan dan kekayaan juga bisa mereka dapatkan. Ternyata selama ini kekayaan yang mereka miliki berasal dari pesugihan genderuwo dan aktivitas ritual di kamar rahasia dan di toko HP mereka adalah salah satu syarat yang diwajibkan dalam pesugihan itu. Tapi, tidak hanya itu persyaratan. Ada persyaratan lain yang jauh lebih berat dari itu. Pesugihan genderuwo adalah ilmu pesugihan untuk membuat seseorang menjadi kaya raya dengan cara instan. Pesugihan genderuwo dilakukan dengan bantuan dukun aliran hitam, dan perjanjiannya dilakukan pada siluman atau setan genderuwo. Kalau semua persyaratan dijalankan, pelaku pesugihan akan cepat kaya raya. Tapi, pelaku pesugihan genderuwo atau pesugihan genderuwo ini meminta tumbal nyawa. Dan nyawa yang harus ditumbalkan atau dikorbankan pada genderuwo adalah nyawa dari orang yang paling disayangi oleh pelaku pesugihan. Saat bapaknya Mbak Desi melakukan perjanjian pesugihan genderuwo, bapaknya menjanjikan untuk menyerahkan tumbal nyawa setelah 3 tahun kekayaan didapatkan. Dan tahun 2008, itu adalah deadline-nya. Genderuwo itu sudah menagih janji tumbal nyawa. Dan yang waktu itu dijadikan sebagai janji atau janji untuk tumbal nyawa pada genderuwo itu adalah nyawa Mbak Desi. Seiring berjalannya waktu, bapaknya Mbak Desi berubah pikiran dan berniat mengingkari perjanjian pesugihan genderuwo. Bapaknya Mbak Desi sangat menyayangi Mbak Desi, anak satu-satunya. Dan bapaknya tidak rela kalau harus mengorbankan Mbak Desi sebagai tumbal nyawa pada genderuwo. Karena bapaknya mengingkari janji pesugihan genderuwo, akhirnya kesuksesan dan kekayaan hasil dari pesugihan diambil lagi oleh genderuwo. Dan Mbak Desi terpaksa dititipkan ke pondok pesantren supaya terhindar dari kejaran genderuwo yang menagih janji tumbal nyawa. Mbak Desi memang akhirnya bisa selamat, tapi tidak dengan bapaknya. Sekitar 6 bulan setelah Mbak Desi dititipkan di pondok pesantren, bapaknya Mbak Desi mengalami kecelakaan mobil. Mobil yang dikendarai bapaknya mengalami pecah ban, oleng, dan akhirnya terjun ke jurang sedalam 30 meter. Entah ada hubungannya atau tidak, kecelakaan mobil yang dialami bapaknya Mbak Desi dengan genderuwo yang menagih tumbal nyawa. Tapi bapaknya Mbak Desi meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tersebut. Pesan dari cerita ini, jangan bersekutu dengan setan, jin, makhluk halus, apapun jenisnya. Apalagi untuk tujuan mencari kekayaan. Mintalah hanya kepada Tuhan. Oke, kita akhiri video horor misteri podcast Hororholics kali ini. Dan untuk Anda horror lovers, kalau Anda mempunyai cerita horor misteri yang ingin dibuatkan video podcast di channel Hororholics ini, hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi video. Oke horror lovers, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video-video Hororholics lainnya. Dan subscribe channel Hororholics ini. Nyalakan tombol loncengnya, supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari kami. Semoga hari Anda bahagia, tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam dari saya Arfi, dari channel Hororholics. Matur nuwun. Ha 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 ha!